Selamat datang di Bisa Podcast, Bincang Santai Podcast Balai Guru Penggerak Provinsi Papua Barat. Kali ini saya ditemani oleh Pak Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Ibu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Teman-teman guru dan juga yang lainnya yang barangkali saat ini menonton kami, ini masih di bulan Ramadan ya, masih dalam suasana tarawih, dan kebetulan tadi malam kita ada nuzulul Quran ya Pak ya. Iya betul. Iya, oke. Tapi pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang tarawih ya Pak ya. Iya. Kita tarawih. Nah, sebenarnya keutamaan sholat tarawih itu apa sih Pak? Iya. Keutamaan dari sholat tarawih terkait dengan amalan-amalan di bulan suci Ramadan diantaranya adalah kita melaksanakan sholat tarawih di mana sabda Rasulullah SAW yang bunyinya mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan seraya beriman dan mencari ridho dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, jadi ketika kita melaksanakan sholat tarawih penuh dengan iman dan ikhlas mencari ridho Allah SWT, insya Allah dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah SWT. Kalau sholat tarawih itu sendiri memang harus dilaksanakan secara berjamaah Pak. Karena kalau saya nih karena perempuan, kebetulan juga karena ini di sini ya Pak ya. Iya. Saya selama ini itu belum pernah sholat tarawih di masjid. Oh, iya. Nah, selama ini masih selalu sendirian gitu di rumah. Nah itu gimana Pak? Apakah dapat ganjarannya seperti apa nih kalau misalnya sholat tarawih di rumah dan itu untuk perempuan? Ya baik Ibu, untuk sholat tarawih itu tidak harus berjamaah di masjid. Tapi berarti nggak apa-apa sih Pak ya? Tidak apa-apa. Bisa juga kita laksanakan di rumah dengan sendirian atau dengan berjamaah dengan anggota keluarga yang lainnya. Karena apa? Sebelumnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat tarawih itu dengan sendiri. Kemudian beliau melaksanakan sholat tarawih di masjid, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat, kemudian tidak seterusnya setiap hari pada bulan suci Ramadan beliau sholat sunat tarawih itu di masjid, begitu Ibu. Jadi bisa dikerjakan di rumah, ya asalkan ketika kita melaksanakan sholat sunat tarawih itu betul-betul bagaimana kita mencari ridhonya dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan ikhlas, betul-betul mencari ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jadi tertarik itu karena Bapak tadi membahas tarawih di masa-masa Nabi tadi ya Bapak. Nah tarawih sendiri itu sejarahnya seperti apa Pak? Ya. Baik, tarawih itu artinya adalah istirahat. Ketika dulu pertama kali sholat tarawih itu dilaksanakan yaitu pada tanggal 23 Ramadan 2 Hijrah. Itu pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu kemudian diikuti oleh para sahabat, kemudian ada yang dilaksanakan 8 rakaat, ada juga yang 20 rakaat ditambah dengan witir 3 rakaat. Ya memang ada dua versi ya kayaknya ya Pak ya, kalau misalnya sholat tarawih yang saya tahu itu ada yang 8 rakaat, kemudian 8 rakaat ya Pak ya. Iya, 8 rakaat ditambah 3 witir. Iya, dengan 3 witir ya, 3 sholat witir. Ada yang 10. 20 ya. Ya biasanya itu kalau di kampung Pak, saya ngikut yang 20 itu tapi kebut-kebutan gitu Pak. Itu mengurangi pahala juga nggak sih Pak kalau yang seperti itu Pak? Iya betul Ibu. Jadi ketika kita sholat
itu kita harus bagaimana kita kerjakan. Di situ ada yang namanya tumakninah. Ketika kita mengerjakan sholat tidak dengan tumakninah, berarti itu mengurangi pahala dari sholat itu sendiri. Tumakninah di sini artinya apa? Berhenti sejenak ketika kita perpindahan dari rukun satu ke rukun yang lainnya. Berarti tapi kadangkala juga Pak, kalau misalnya terlalu cepat ya nggak khusyuk. Kemudian kalau terlalu karena saya pernah ngikutin juga misalnya yang baca ayat pendeknya itu dia bernada-nada dan lama, itu juga bikin saya nggak khusyuk. Nah sekarang gimana Pak caranya kalau sholat tarawih dengan khusyuk? Nah, ada tipsnya nggak? Ya. Tipsnya untuk sholat tarawih bagaimana bisa kita melaksanakan dengan khusyuk, diantaranya adalah yang pertama niat yang ikhlas untuk mencari ridho Allah SWT. Kemudian yang kedua memaknai apa yang kita baca di dalam sholat itu sendiri. Ya. Kemudian menjauhkan dari gangguan-gangguan itu sendiri. Mungkin ada gangguan bisikan-bisikan atau keramaian-keramaian, bagaimana kita bisa menghindarinya. Kemudian mengambil air wudhu yang sempurna. Setelah itu baru memilih tempat yang tenang dan bagus. Kemudian menghayati setiap pergerakan dan bacaan dalam sholat itu sendiri, Ibu. Iya, kalau di masjid, nah terutama yang mungkin di masjid-masjid yang di kampung, saya kurang tahu ya kalau misalnya di kota besar seperti apa. Cuman yang pernah saya alami biasanya kan banyak nih anak-anak kecil tuh Pak. Itu apakah mengurangi kehusukan juga, akan mengurangi kehusukan atau seperti apa ya Pak ya? Iya, ketika ada anak kecil yang dia bermain-main, ya itu juga bisa mengurangi kehusukan. Tapi ketika anak tersebut misalnya bermain-main, ya setidaknya sebagai orang tua kita mengingatkan, kita tidak boleh bersikap kasar terhadap anak itu sendiri, karena anak ini adalah merupakan generasi penerus muslim-muslim yang akan melanjutkan syariat-syariat Islam itu sendiri. Ya kita nasihati, kita bagaimana bisa mengajak anak itu untuk melakukan sholat bersama-sama, Ibu. Khawatirnya kalau misalnya mereka dimarahin, malah mereka mungkin tidak akan datang ke masjid lagi ya Pak ya. Betul Ibu, iya. Bapak mungkin pernah mendengar kisah-kisah inspiratif tentang tarawih ini, ada yang bisa di-share ke teman-teman semua enggak Pak? Oh iya, baik. Kisah inspiratif. Ini ada kisah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW yang pertama. Beliau itu mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq ini artinya adalah yang benar, yang membenarkan. Membenarkan karena apa? Ya, membenarkan Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT yang pertama kali. Jadi sahabat yang pertama kali membenarkan kerasulan dari Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul itu adalah Abu Bakar As-Siddiq itu sendiri. Ya, jadi ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini melaksanakan sholat sunnah tarawih itu, ketika melakukan sholat itu merasa tenang dan bahagia dalam setiap rokaat di dalam rokaat salatnya itu sendiri. Karena apa? Ketika kita melakukan sholat ya untuk bisa mencapai khusyuk itu tadi, bagaimana kita bisa memahami bacaan-bacaan di dalam sholat itu sendiri. Jadi sahabat ketika melaksanakan sholat, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau selalu dengan pengen sekali bagaimana tidak putus-putusnya untuk melakukan sholat tarawih itu sendiri. Nah, yang terakhir nih Pak Ali nih, sebelum kita nanti berpisah. Makna tarawih
Nah, ini karena kita di sini bergerak dalam bidang pendidikan ya Pak ya. Makna tarawih yang bisa kita terapkan dalam diri kita sebagai pendidik. Nah, itu ada kaitannya enggak Pak? Boleh. Mungkin ada, selama ini kan Pak Ali sebagai pengajar ya, pengajar di sekolah SMA Taruna ya. Mungkin makna tarawih yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran nih. Iya. Tarawih di sini adalah artinya istirahat. Bagaimana ketika kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita bisa mengisi waktu kita untuk senantiasa memperbanyak ibadah-ibadah itu sendiri. Di antaranya lah ibadah sunnah tarawih yang sangat dianjurkan karena sholat sunat tarawih ini adalah hukumnya sunnah muakkad yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Pahalanya itu sangat dilipat gandakan. Kemudian kami sebagai guru mengajak kepada para anak-anakku sekalian, ya mari kita giatkan untuk bagaimana kita bisa melaksanakan sholat tarawih itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita ditinggalkan oleh Ramadan baru kita tidak kurang dari ibadah-ibadah wajib maupun ibadah-ibadah sholat sunnah tarawih itu sendiri. Jadi saya konfirmasi lagi nih Pak, tarawih ini adalah dimana kita beristirahat gitu ya Pak, iya. Beristirahat dalam artian kita beristirahat untuk beribadah gitu ya, beribadah gitu. Terima kasih Pak Ali sudah menemani kita di bulan Ramadan ini. Terima kasih banyak sudah memberikan waktu dan juga pengetahuan dan pengalamannya tentang bagaimana itu tarawih. Boleh ke kamera situ dulu Pak. Oke, kita perlu ucapan selamat lebaran nggak dari Pak Ali ya? Oke, boleh Pak. Ini karena kita sebenarnya sudah masuk tengah bulan puasa dan mungkin juga di minggu ini adalah minggu terakhir untuk kita offline, gitu ya Pak, untuk offline. Boleh minta tolong untuk menyampaikan ucapan selamat lebaran ke teman-teman semuanya gitu. Ya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga bulan suci Ramadan yang kita telah lalui senantiasa kita diampuni dosa-dosa kita Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi fitrah dan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin.